Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Ilham Maulana bersama rekan-rekan saya yang beranggotakan Preti Andini, Nurwahyuningsih, Daryl Simeon, dan Puspita Putri Mahanani ingin mempresentasikan tentang hasil pengamatan kami terhadap seni pertunjukan tari jaripah karya Subari Sofyan. Baik, langsung saja untuk latar belakang dari tari jaripah ini sendiri. Tari jaripah berasal dari Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang memiliki begitu banyak kebudayaan di dalamnya. Banyuwangi itu sendiri terletak di ujung timur Pulau Jawa atau tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Perbedaan suku yang terdapat di dalamnya menyebabkan beraneka ragam kebudayaan yang ada. Masyarakat terdiri dari suku Jawa, suku Osing, dan suku Madura, yang masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Nah, untuk tari jaripah itu sendiri berasal dari suku Osing yang berada di Banyuwangi itu sendiri. Tari jaripah merupakan tari yang diciptakan oleh Subari Sofyan pada tahun 2012. Tarian ini merupakan sebuah tarian yang mengambil dari salah satu lakon atau sejarah dari Barong Kemiren. Jaripah digambarkan sebagai sosok laki-laki yang berdandan perempuan. Jaripah sendiri berasal dari kata ja'ah dan ma'rifat yang artinya jamaah yang meyakini adanya Tuhan. Menariknya, pada tarian ini memiliki mitos yang berwujud narasinya, yang dimana mengajarkan kepada manusia untuk ingat kepada Tuhan agar mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dirinya, yang meliputi nafsu amarah, aluwamah, supiyah, dan mutmainah. Mitos berwujud tembang berisikan lirik yang menggambarkan sosok jaripah yang kehilangan peliharaan dan terdapat pesan pada generasi muda agar menjadi orang yang pintar. Mitos berwujud atribut tari berisikan makna-makna dari atribut yang dipakai oleh penari. Mitos berwujud bagian tari yang masing-masing mempunyai jalan ceritanya sendiri. Meskipun tarian ini tercipta dari daerah dan menjadi salah satu karya tari di daerah Banyuwangi, tidak ada salahnya untuk kita meneliti dan lebih mengenal karya yang ada di daerah ini, yang nantinya juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang sebuah karya yang kita pelajari untuk kedepannya. Melanjutkan penjelasan dari Pandu tadi, saya Nurwahyuningsih akan menjelaskan bentuk seni pertunjukan yang meliputi gerak tari. Gerak tari merupakan unsur utama dalam tarian yang dilakukan oleh seorang penari yang mempunyai unsur-unsur gerak seperti tenaga, ruang, dan waktu, yang dimana ada terjadinya penciptaan gerak dari eksplorasi, improvisasi, dan evaluasi yang menjadikan sebuah gerak tari yang utuh dan tertata. Tari jaripah merupakan tarian yang diciptakan dengan gerak gaya Banyuwangi. Dengan penyesuaian tema, maka gerak yang digunakan adalah gerak-gerak yang lincah dan dinamis. Gerakan pada karya ini berasal dari gerakan barong, jaripah, serta gerak-gerak dasar Banyuwangi yang digunakan seperti gerak songkoh, nglayung, sagah, dan ekolan. Selanjutnya, musik tari. Musik dalam tari merupakan salah satu unsur yang menunjang terselenggaranya sebuah pertunjukan tari. Musik dalam tari adalah suatu pola ritmis yang dapat memberikan makna, struktur, dinamika, serta kekuatan gerak tari. Gerak tanpa musik rasanya belum lengkap.
Walau musik yang dihadirkan hanya unsurnya saja, misalnya ada gerak tari yang tidak menggunakan musik secara fisik sebagai pengiring, namun unsur musik yang dinamakan ritme harus selalu dipertimbangkan. Kalau gerak tersebut ingin bermakna, memiliki struktur, dinamika, serta kekuatan. Untuk iringan tari, musik dapat dibedakan dalam 3 jenis, yakni pertama, musik sebagai pengiring tari. Bila hadirnya musik hanya diperankan untuk mengiringi sebuah tarian. Kedua, musik sebagai ilustrasi. Bila hadirnya musik sekedar berperan sebagai bentuk ilustrasi dari sebuah tarian. Ketiga, musik sebagai partner gerak. Bila hadirnya musik dalam tari bukan semata mengiringi atau menjadi latar, namun lebih memiliki karakter untuk dapat bersama-sama mengekspresikan maksud tarian. Jika meninjau dari pernyataan yang saya jelaskan, sangatlah tercermin dari perangkat musik yang digunakan dalam tari Jaripah, di mana menggunakan serangkaian gamelan Banyuwangi, terdapat sinden yang menyuarakan vokal yang dirangkap dengan suara penari dan pengrawit atau penabuh gamelan. Perkenalkan, nama saya Preti Andini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai rias busana dan properti. Tata rias itu sendiri merupakan bagian yang sangat penting untuk teknik mempercantik diri, terutama pada bagian wajah, dengan menggunakan berbagai bahan kosmetik untuk memberi dandanan pada pemain dan untuk menggambarkan atau menentukan watak di atas pentas. Seperti halnya pada tari Jaripah ini menggunakan rias berwajah cantik yang lebih menonjolkan pada bagian area mata, hidung, bibir, dan juga bulu mata. Dalam tata busana, busana itu sendiri dapat diartikan sebagai sandangan atau perlengkapan yang dikenakan oleh pemain saat pertunjukan. Penggunaan busana lebih tertuju kepada fungsinya, yaitu untuk memperjelas tema-tema tari, karena tata busana dalam tari itu sudah dirancang sesuai dengan tema tari, dan juga untuk menghidupkan karakter dan peran penari yang memberi nilai penambah dalam segi estetika dan etika. Penari harus dapat membawakan tari tanpa terganggu oleh pakaian itu sendiri atau kostum. Dalam pemilihan tata busana, tari Jaripah ini tidak lepas dari unsur barong kemiren. Pada tari ini, busana yang digunakan terdapat warna merah, hijau, kuning, emas, dan juga hitam. Perlengkapan busana yang dipakai yaitu ada legging merah polos, ada kebaya, ada kemben, ada sewek, ada ilat-ilat, ada bantalan, ada cakepan kaki, pending, dan juga sayap. Untuk perlengkapan aksesoris menggunakan kiling pada bagian atas sanggul dan ada pilisan yang dikenakan di area dahi dan juga menggunakan bunga melati yang menjulur panjang di bagian belakang sanggul. Properti tari adalah segala hal eksternal baik yang digunakan maupun tidak digunakan oleh penari sebagai bahan pendukung, pelengkap, penambah nilai estetika dan penyempurnaan dalam penyampaian pesan pada sebuah tarian. Seperti pada tari Jaripah yang menggunakan properti barong yang digunakan pada bagian-bagian tertentu dalam tarian dan akan dilepas pasang saat menari. Saat properti barong dikenakan, itu menggambarkan sosok manusia yang sedang amarah yang terlihat pada properti barong itu yang matanya melotot. Dan saat barong itu tidak digunakan atau dilepas, manusia itu tidak lagi dalam keadaan amarah, akan tetapi masih terlihat tegas serta lemah gemulai. Properti barong didesain sedemikian rupa mirip dengan barong kemiren. Properti ini terbuat dari bahan karpet dan di belakang barong itu terdapat bagian untuk digigit supaya memudahkan penari untuk menggunakannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola lantai. Pola lantai adalah posisi penari saat menampilkan tariannya. Pola tersebut berupa garis-garis yang dilewati seorang penari atau dalam formasi penari kelompok di atas panggung. Fungsi dari pola lantai sendiri adalah untuk menata gerakan tari yang selaras atau kompak di antara anggota penari. Pola lantai dibuat untuk memperindah sebuah pertunjukan atau karya tari, sehingga pembuatan pola lantai harus diperhatikan beberapa hal seperti variasi bentuk pola, makna pola lantai, jumlah penari, ruangan atau tempat pertunjukan. Untuk pola lantai dari tari Jaripah sendiri terdiri dari berbagai pola lantai seperti pola lantai dengan bentuk V, garis diagonal berhadapan, horizontal, diagonal, dan variasi bentuk pola lantai yang lain. Penggunaan bentuk pola lantai di atas pada dasarnya tidak mengandung beberapa filosofi apapun, akan tetapi hanya untuk tidak terkesan monoton. Gagasan kreatif terhadap pola lantai yang dilakukan Subari adalah penggambaran bahwa usiknya seseorang saat terhentinya terganggu, kapan saat mereka mengangkat barong bersama-sama, dan saat tengok bersama-sama, atau dalam kata lain arah pandangannya. Baik, saya Daryl Simeon. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran dari sebuah penonton. Yang pertama, ulasan pertunjukan. Saya mengkritisi sebuah geraknya dari tarian tersebut. Itu gerakannya bagus, terus unik. Namun kita bisa berpikir lagi sebagai seorang penonton, mungkin gerakannya harus diperpanjang atau lebih luaskan lagi gitu, biar ada satu momen juga untuk penonton tuh kayak tergagum gitu. Jadi gerakannya udah bagus tapi selalu diulang-ulangi terus, jadi penonton udah mengerti sama gerakannya yang akan dipakai seperti itu terus. Yang kedua, temponya ya selalu cepat. Memang tarian tersebut bertempo cepat. Saya pernah punya pengalaman pemikiran, ada tarian dari Makassar itu dengan irama tepuk gendingnya cepat, terus penarinya tuh bisa narinya lebih lama dari tepuk gendingnya. Jadi biarpun narinya lama tapi temponya selalu cepat, itu selalu sesuai dengan musiknya. Jadi mungkin saran juga untuk tarian ini, sekiranya tarian ini bisa istilah kasarnya membantah tempo tersebut gitu. Biarpun musiknya tepuk gendingnya cepat, temponya cepat, mungkin dari penarinya bisa narinya dilambatin atau banyak pose gitu, diayuin gitu. Terus yang kedua, yang selanjutnya ekspresi dari semua penari. Karena saya lihat di situ dengan tempo yang cepat, akhirnya emosional penari selalu aja jadi serius, jadi harus mikir cepat habis gerakan ini gerakan apa. Maka dari itu mungkin kalian bisa saja untuk membantah temponya agar ekspresi kalian juga kena, emosional kalian juga kena, jadi bisa tersampaikan ke penonton itu bagus gitu. Terus untuk kostumnya bagi saya bagus, ada manik-maniknya, terus bentuk kainnya bagus, bentuk bentuk dari celananya bagus, sesuai sama tariannya. Saya juga berpikir kalau misalkan kita ubah gitu ya kan, ubah bukan arti kita jauh dari tradisinya, tapi kalau di explore atau improve lagi kostumnya, mungkin bagusnya tuh lebih simpelkan lagi, jangan terlalu rame gitu. Nggak apa-apa warnanya ada beberapa saja, tapi ubah kostumnya tuh di dalam satu
satu baju itu bisa satu baju bisa 2 warna lah gitu, sama bisa juga dilangsungkan gitu sama celananya. Mungkin kayak berpikir sebagai seorang koreografi kali ya, mungkin bajunya agak modern atau kostumnya agak modern gitu. Oke, selanjutnya kekurangan dari tarian tersebut dan pertunjukan tersebut. Menurut saya kekurangannya tuh ya itu tadi, emosionalnya tuh pasti selalu kena karena temponya cepat gitu. Kalau misalkan temponya agak lambat sedikit, itu mungkin para penari bisa dapat emosionalnya, terus bisa transfer emosional narinya ke seorang penonton agar pertunjukannya bagus gitu. Dan juga apalagi penonton tersebut kalau yang belum ngerti sama tarian atau belum ngerti sama pementasan gitu, itu pasti selalu berpikir, ya ampun dia narinya cepet banget, itu nggak mikir gerakannya habis ini gini gimana, habis ini selanjutnya gimana gitu. Jadi sebuah saran yang penting bagi saya yaitu temponya. Nggak apa-apa temponya dicepat, tapi dari penarinya lah, mungkin penarinya bisa dilambatin lagi. Lari dari tempo sih nggak terlalu apa-apa gitu. Tapi ya sesuaikan aja lah sih. Selanjutnya ya tarian ini yang pernah saya lihat videonya di YouTube. Tarian ini ada yang dinarikan oleh usia yang udah pemuda gitu ya, udah pemuda seusia 20 tahun lebih atau 25 tahun lebih. Itu bagi saya kurang dapat untuk menarikan tarian tersebut, karena menurut saya tarian ini tuh lebih cocok sama seorang anak remaja cewek. Jadi bagi saya tuh anak remaja cewek pengekspresiannya tuh dapat banget kalau misalkan menari tarian Jaripa ini, karena ada momennya tuh barongnya hilang gitu kan, yang saya nonton barongnya hilang, terus ekspresinya yang dapat tuh kayak anak remaja gitu dibanding kakak-kakak yang usia 25 tahun gitu. Terus kelebihannya gerak-geriknya bagus, serampak gitu ya, terlihat unik gitu kalau semua sama gitu. Tapi kalau menurut saya bisa lepas gitu, jadi hanya kayak sekelompok sini misalnya dinarikan 7 orang gitu, 7 orang, terus bisa 4 orang sekelompok gitu, 3 mencar gitu, kayak 3 bisa lepas dari kelompoknya, jadi nggak harus kerumunan terus, kelompokan terus gitu, biar penonton nggak cuma tertuju ke sini gitu, ke kelompoknya, tapi bisa tertuju ke yang lain gitu. Itu penting banget sih untuk koreografinya, karena kalau kalian ngumpul terus kayak kelihatan saya sebagai penonton ya saya ngerti tari sih, saya sebagai penonton, untuk sebagai penonton yang ngerti tari itu pasti selalu beranggapan ya ampun ngumpul terus itu bakalan susah sih, bakalan nggak lebih leluasa lagi gitu, karena panggungnya kan bisa besar gitu kan, panggungnya bisa besar, terus kalian bisa explore polanya gitu kan, explore tempatnya gitu, itu kan bisa lebih luas lagi kan, jadi nggak cuma satu tempat gitu. Terus untuk keunikan kostum ya sudah tadi kan, kostumnya bagus, unik. Terus properti di sini unik banget, saya baru lihat banget, soalnya yang saya ngerti tarian barong tuh cuman laki-laki, karena saya dari luar juga, barongan gitu kan saya ngertinya laki-laki. Ada teman saya juga ngerti kayak tarian gitu, megang barong. Tapi yang di sini uniknya tuh barongnya tuh yang megang perempuan gitu, terus barongannya tuh kayak berasa jadi kayak perempuan gitu, jadi nggak, biar barongannya mungkin tergantung dari penarinya kali ya,
Kalau misalnya penarinya laki-laki, barongannya kelihatan laki-laki gitu. Tapi kalau misalnya saya lihat kemarin di videonya di YouTube-nya yang ditarikan, barongannya kayak kelihatan perempuan gitu. Mungkin bagi saya ya, penonton unik banget karena barongnya menyatu sama perempuan gitu. Terus ada juga kehilangan barongan gitu. Gila, bagus banget sih, properti sesuai banget sama tarian ini. Dan juga selanjutnya pendukung acaranya, pendukung pertunjukannya. Pendukungnya sangat bagus. Mungkin dipentaskan di lomba-lomba juga bisa. Terus dipentaskan di kalangan masyarakat gitu, sangat bagus untuk ditarikan. Lebih cocoknya narinya di siang hari menurut saya pendukungnya. Untuk saya sebagai penonton ya, kalau malam hari itu kelihatan kayak gimana ya bagi saya. Malam hari itu kelihatan gelap gitu kan, kalau malam kan. Akhirnya penonton nontonnya rada susah karena kalau misalnya kostumnya sama kayak yang di videonya atau kayak yang di secara umum YouTube. Tapi kalau misalnya di siang hari, kalau dengan kostum yang kayak gitu bagus banget, sesuai banget sama pertunjukannya di siang hari. Terus ya yang didukung harus wanita, perempuan, remaja yang menarikan tarian ini gitu. Karena sangat cocok emosional anak-anak perempuan gitu di remaja masih panas banget gitu. Karena kalau kalau pemuda itu pastilah udah ada rasa malu banget, terus udah ada rasa dia mikir 2 kali gitu. Kalau misalnya anak remaja tuh pasti langsung gitu kan, jadi kena banget gitu emosional dari perempuan anak remaja. Selanjutnya karena pengaruh karakter cewek dalam tarian tersebut, ya karena pengaruh karakter cewek tuh memang dapat banget kalau di tarian itu dan anak remaja ya. Terus pola lantai dan geraknya ya sesuai yang tadi saya bilang. Mungkin pola lantainya kalau yang saya lihat di tarian tersebut, di video tersebut itu udah bagus ya. Saya kayak tadi saya jelaskan, udah bagus, udah rapi. Tapi mungkin kalau dari koreografernya ya saya saranin banyak-banyak nonton tarian-tarian yang di luar daerahmu gitu, karena pola lantai itu kayak jarang dipakai orang gitu. Kebanyakan tuh ya kerumunan gitu, kebanyakan kayak bentuk V gitu atau bentuk bintang gitu kayak atau apa. Tapi cobalah yang jarang dipakai itu bagus banget kalau masuk di tarian ini. Jadi nggak cuman kerumunan, nggak cuman bintang atau diagonal, tapi misalnya dari diagonal gini bisa keluar lagi 1 gitu, atau bisa keluar 2. Jadi nggak semua diagonal, jadi ada 2 di depan gitu. Itu kan bagus. Jarang dipakai untuk koreografi di tarian masyarakat umumnya. Terus apalagi kalau di acara lomba ya kan, kalian kompetisi kan pasti memaksimalkan karya kalian untuk mendapatkan juara gitu. Jadi pasti harus mikir panjang terhadap geraknya, terhadap pola lantainya, terhadap kostumnya segala macam. Geraknya mungkin nyari referensi ya, menurut saya nyari referensi gerak, jangan hanya gerak itu terus gitu. Udah bagus, unik, udah bagus banget lah bagi aku, bagus banget. Cuman kalau ditambah gerak-gerak yang baru lagi gitu kan keren gitu, tambah keren. Jadi orang nonton, misalnya kamu pentas di sini terus dengan gerakan yang seperti ini gitu, terus kamu setelah itu pentas ada 1 bulan lagi ke depan itu, tapi gerakannya udah baru gitu. Mungkin menurut saya penonton pasti mikir, loh kok gerakannya udah beda gitu, udah nggak yang kayak kemarin. Oh mungkin ada perubahan. Nah dari perubahan itu pasti gerakan yang baru, pola lantai yang baru dengan yang saya saranin, mungkin penonton nontonnya nggak bosan gitu kalau nonton ulang-ulang. Kayak karya orang-orang terkenal, dia pun
tariannya gitu, pola lantainya gitu. Tapi kalau misalkan kamu nonton secara secara orang penari, atau mungkin secara orang umum juga bisa teman, kalau kamu mengerti lah sama menari, itu pasti kena banget. Ih gila tariannya, pasti ini yang buat nih bagus banget ini gitu. Jadi ada sebuah pujian kata-kata dari penonton secara umum gitu. Apalagi orang yang jarang lihat menari, jarang lihat tarian-tarian kayak yang kreasi gini gitu. Terus apalagi ya, kostum udah, tadi properti udah. Mungkin ya itu ya kesimpulannya bagi saya tuh, dari koreografinya atau dari penarinya, sesuai yang saya bilang tadi, mungkin harus wajib ya narinya perempuan, remaja, cewek. Terus musiknya udah bagus, tapi ya nggak apa-apa musik dengan tempo cepat, tapi penarinya bisa lambat kayak yang tadi saranin, kayak Pakarena. Nah, Pakarena dari Makassar itu tariannya musiknya lambat, musiknya cepet banget tapi tariannya lambat banget, jadi kayak nabrak dari dari musiknya gitu, tariannya nabrak dari musiknya. Secara umum orang-orang buat tuh musiknya cepat, akhirnya tariannya juga cepat gitu. Nah mungkin dengan pemikiran saya, saran saya dari tarian Pakarena itu mungkin bisa untuk tarian ini. Nggak apa-apa lah rada-rada membantah dikit ya kan, mungkin itu pikiran orang-orang kan, nggak apa-apa. Oh iya karya orang pasti bagus lah gitu. Terus pola lantai, gerak, segala macam, properti udah bagus. Mungkin setting panggungnya, lightingnya mungkin harus disesuaikan ya. Misalnya kalau kostum kamu kayak yang di video, kira-kira harus lewat, jangan samain warnanya gitu, biar nggak mati gitu di kostumnya gitu, jadi nggak pengaruh sama lighting. Misalnya kalau kamu bajunya merah, kostumnya merah, terus lightingnya merah lagi gitu, wah akhirnya kamu jadi mati dalam sini. Mati dalam arti itu bukan orangnya yang mati ya, tapi menarinya jadi kelihatan jelek gitu kostumnya. Oke, itu dari saya, dari Simeon. Terima kasih. Maka dari itu, kesimpulannya adalah bahwa tari Jaripah mengandung makna, yaitu mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan agar mampu mengendalikan hawa nafsu dunia. Selanjutnya, saran, dengan mengenal dan lebih mendalami seni pertunjukan seni tari, khususnya tari Jaripah, seharusnya kita lebih mencintai budaya kita sendiri, lebih mencintai budaya tanah air, dan sepatutnya kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Menjaga dan melestarikannya adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai warga negara Indonesia dan penggiat seni. Di era kemajuan teknologi digital, banyak hal-hal baru yang dapat mengubah kebiasaan masyarakat. Diharapkan untuk penggiat seni tari, terutama Jaripah, mencoba untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai alat komunikasi agar eksistensi ini dapat terus dilestarikan, khususnya tari Jaripah, agar lebih meluas. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.